cinta semata wayang. Cinta tak boleh menderita, maka ku ambil Sinta, ku bawa kembali ke asalnya, agar bisa merenungi diri dan sangkan paran jiwanya. Jangan dicari, kau lelaki banci dan abai. Tak akan mendapatkan istrimu kembali sebelum kau temukan dirimu sendiri. Rama terperajat mendapati surat yang tertulis pada kulit kayu tertempel di batang pohon tatkala sedang kebingungan mencari Sinta yang hilang di belantara tempat dia bersama istrinya itu berkemah. Sebelumnya, ia mendapat informasi dari Jatayu bahwa Sinta dibawa kabur orang. Aku menjemput Sinta, bukan menculiknya. Sengaja kulakukan untuk menguji kewaspadaanmu sebagai suami yang mestinya menjaga dan melindungi istri dari segala mara bahaya. Terbukti kau lelaki bodoh dan abai, gampang ditipu dan dikelabui. Bagaimana kelak bisa menjadi raja negeri adidaya kalau menjaga istri saja tak bisa? Pantas kau disingkirkan ayahmu atas permintaan ibu tirimu, karena lemah kepribadian dan tak bisa diandalkan untuk menjadi pemimpin keluarga maupun raja. Hati Rama terasa tersayat dan dilecehkan. Bagaimana mungkin penculik menulis surat seperti itu? Jangan-jangan ini hanya halusinasi dirinya yang sedang stres, pikirnya. Surat bersambung itu bertutur lebih sadis lagi. Kalau ingin mencari istrimu, datanglah ke negeriku sendiri. Sebagai kesatria dan lelaki sejati, jangan datang beramai-ramai, apalagi membawa pasukan yang buruk dan genit seperti banci. Aku datang ke belantara ini sendiri untuk mengambil Sinta yang amat kusayangi. Maka datanglah sendiri, ambil kembali istrimu dari istanaku. Tak akan ada yang mengganggu jika kau datang sendiri. Temui aku, bertatap muka denganku, berbincang tentang Sinta yang sama-sama kita sayangi. Rama semakin geram, ingin merobek mulut dan memecahkan kepala bajingan itu. Surat itu terus bersambung, tertulis pada pepohonan dan daun yang berguguran. Bahkan jadi kidung yang disenandungkan angin di pucuk pohon. Jika kau bisa menunjukkan jiwa utama dan membuktikan kesetiaan cinta sejati pada Sinta, maka akan kukembalikan dia padamu. Tapi jika tidak bisa membuktikannya, maka Sinta akan tetap bersamaku, menjadi perempuan utama sesembahan seluruh warga negeriku. Sebab Sinta adalah harta karun yang tak ternilai, yang tak bisa ditukar dengan apapun. Namun, jika kau hendak menyerbu negeriku untuk mengambil Sinta, aku siap melayanimu. Mari kita mainkan satu babak drama cinta dalam perang antar negara adidaya yang akan dikenang dunia sepanjang masa. Semakin tak jelas antara surat dan halusinasi Rama sendiri. Tuturan bersambung itu membuat dirinya tambah kalut dan stres. Kata-kata yang menerjang dan menikam hati pikiran. Tunjukkanlah kebesaran jiwa dan rasa cinta dalam keadaan apapun, Rama. Kau manusia titisan dewa. Jangan terhanyut emosi dan rasa benci. Sekali kau membenciku, maka aku akan jadi hantu sepanjang waktu.
Jika kau bisa berdamai denganku, membuang amarah dan sakit hati, maka kau akan mendapatkan kekuatan baru dan meraih apa yang kau mau. Selanjutnya, kebaikan sering bersembunyi di sela kejahatan yang kau benci. Datanglah baik-baik padaku. Aku akan menjamumu dan memenuhi keinginanmu. Mengenai cinta, karena menyangkut harkat dan martabat wanita utama, baiknya kita bicarakan empat mata sebagai sesama pria penguasa dua negara adidaya. Tak usah mengerahkan tentara dan menghambur-hamburkan nyawa tak berdosa. Ini soal wanita. Mari selesaikan dengan bijaksana. Siapa yang menjadi pemilik Sinta? Kau boleh mengambil Sinta, tapi akulah pemilik mula sebenarnya. Kau boleh memperistri dan memberi keturunan padanya, tapi akulah orang yang paling bahagia menerimanya sebagai keturunan wangsa dunia. Kau mengerti maksudku, Rama? Jika kau juga tak memahaminya, coba telusurilah asal mula Sinta. Tanyakan pada Janaka, ayah angkatnya. Tanyakan juga pada adikku, Wibasana, yang sekarang berpihak padamu. Siapa ayah kandung Sinta? Kau boleh menghancurkan aku, tapi cintaku kepada Sinta tak akan pernah reda, walau aku telah berada di neraka. Di taman keputren kerajaan yang indah, aneka bunga bermekaran, menebar keharuman, membangkitkan gairah sukma. Perempuan molek ayu itu tampak bermuram durja seperti sedang memikirkan sesuatu. Matanya menerawangi jauh dengan tatapan kosong. Lelaki tampan, gagah, berwibawa sedang menghiburnya. Apa yang kau sedihkan, Sinta? Aku mengambilmu karena panggilan jiwa. Kau wanita utama, tapi diajak menderita di belantara. Aku diberitahu dewa, kelak kau akan diusir dan disia-siakan oleh suamimu setelah jadi raja. Maka aku selamatkan dirimu sebelum benar-benar terlantar dan menderita. Sinta hanya terdiam, tak memandang Raja Agung itu. Baiklah, jika kau belum mau bicara, aku bisa memaklumi. Sekarang, biar ku kisahkan cerita agar kau terhibur dan tak terus bermuram durja, kata raja itu. Kemudian berkisah. Puluhan tahun silam, di istana kerajaan negeri Adidaya, lahirlah seorang bayi perempuan, anak raja dengan bidadari jelita. Raja yang amat tampan, gagah perkasa, sakti mandraguna. Bayi perempuan itu dicuri oleh adik raja sendiri dan diganti bayi laki-laki. Anak adik raja itu dari hasil hubungan gelap dengan bidadari dari negeri Mega. Bayi perempuan itu dibuang ke negeri seberang, dan bayi laki-laki itu dijadikan anak raja untuk mewujudkan ambisinya kelak. Raja mengetahui dan diam-diam terus mencari anak kandungnya yang hilang itu. Berpuluh tahun ia mencari, hingga suatu hari ia menemukan perempuan jelita yang menderita bersama suaminya di belantara. Raja itu dapat bisikan dari dewa bahwa perempuan tersebut adalah anak kandungnya yang dicari. Perempuan itu hendak ia ambil, tapi sedang bersama suaminya. Maka dicarilah akal
dengan mengelabui suaminya agar meninggalkan perempuan itu. Siasat berhasil. Ketika suaminya sedang berburu, maka diculiklah perempuan itu dan dibawa pulang ke negerinya. Perempuan jelita itu kau, Sinta, dan raja itu aku, Rahwana. Jadi, tak mungkin aku menodaimu seperti berita bohong yang beredar selama ini. Seorang pemuka wangsa negeri adidaya tak patut berbuat aniaya. Tuhan dan alam akan memurkai jika aku menodai putri kandungku sendiri. Kau tetap suci berada di sini, Sinta. Rama mendapat surat dari Sinta yang dibawa oleh seorang utusan yang menyamar sebagai binatang buruan. Sinta mengabarkan kondisinya di Alengka. Rama dimintai tenang dan tidak panik. Suamiku sayang, aku baik-baik saja di Puri Alengka. Aku sedang menyusuri waktu, menguji cinta yang menghambur biru hidupku hingga terjadi penculikan ini. Penculikan yang dibiarkan oleh pencipta alam agar terbuka rahasia puluhan tahun tersamarkan. Aku sendiri tidak sadar kalau diculik, sebab kejadiannya benar-benar mengejutkan. Di luar nalar, Sinta menuturkan bahwa orang yang menculik dirinya itu Rahwana, seorang raja yang dianggap ketampanan 10 kali lipat dibanding pria sejagat raya, sehingga dijuluki Dasamuka. Aku melihat wajah aslinya yang luar biasa tampan, hingga aku pingsan lalu dibawa terbang. Dalam kehidupan sehari-hari, Rahwana menyamarkan dirinya sebagai raksasa buruk rupa agar tak menimbulkan fitnah dan kecemburuan laki lain. Namun, tatkala menculikku, dia memperlihatkan wajahnya yang asli, amat tampan dan mirip dirimu, hingga aku terpesona dan tak sadarkan diri. Kemudian dibawanya pergi. Kondisiku di Alengka saat ini baik-baik saja. Rahwana memuliakanku. Dia tak pernah menjamahku. Aku dihormati sebagai dewi suci. Maka tak usah khawatir, tenangkan jiwamu. Tak usah terlalu resah, dan jangan terprovokasi oleh siapapun. Aku senantiasa dilindungi Dewata. Rahwana tak mengapa-ngapakan aku, karena aku anak kandungnya. Tes DNA telah dilakukan dan terbukti kalau aku memang darah daging Rahwana. Sinta menasihati suaminya agar jangan marah pada orang yang dianggap salah. Rahwana adalah raja negeri raksasa yang kehilangan putrinya. Bayi perempuan yang baru dilahirkan oleh permasyurinya dicuri orang. Ia berharap putri kandungnya yang hilang itu menemukan ibu kehidupan dan dijaga alam. Hingga puluhan tahun kemudian, ia menemukan putrinya yang sudah dewasa menderita di belantara. Maka secepatnya ia bawa pulang. Penculikan terhadap perempuan yang menjadi tragedi cinta menggemparkan di jagat kehidupan. Sinta berharap Rama bijaksana dan bisa memahaminya. Rahwana tersinggung karena tak dihargai oleh Rama yang memperistri Sinta tanpa permisi padanya. Rama diminta jangan mempercayai Wibasana yang mengatakan bahwa Rahwana adalah raja angkara murka, lelaki hidung belang yang suka mencuri bini orang. Kata Sinta, Wibasana yang justru menculik Sinta dari istana Alengka ketika masih bayi dan dibuang ke negeri asing. Bayi perempuan itu digantikan dengan anaknya Wibasana sendiri untuk memenuhi ambisinya ke depan. Coba tanyakan pada Wibasana, ia berikan apa? Pada siapa bayi perempuan yang ia curi dari Puri Alengka itu? Dan digantinya dengan bayi laki hasil hubungan gelap dengan bidadari angkasa yang dia beri nama Indrajit Megonondo, tutup Sinta. Rama tak percaya pada sandiwara itu. Kata Wibasana kepada Rama, itu semua bohong dan akal-akalan Dasamuka.
maka penyerangan terhadap Alengka dilakukan. Wibasana membantu Rama menghancurkan negerinya sendiri untuk mengambil Sinta dan mengakhiri riwayat Rahwana. Setelah peperangan usai dan Rahwana tewas, Wibasana diangkat menjadi Raja Alengka. Rama jadi Raja Ayodhya. Kemenangan diraih dengan gemilang, namun Sinta menanggung derita berkepanjangan. Dia hendak diasingkan oleh Rama dari istana kerajaan untuk menuruti kemauan sebagian penjabat dan rakyat yang meragukan kesucian Sinta setelah diculik Rahwana. Diriku yang tak suci atau hati dan pikiranmu yang perlu dikremasi dan dikremasi, Rama? Jangankan berahi Rahwana, bara api pun tak kuasa menyentuhku. Kau memilih tahta daripada cinta sejati istri. Jika suatu negara tidak ada wanita utama, tunggu kehancurannya. Akan selalu ada hasutan untuk memecah belahkan keutuhan. Kutuk Sinta. Tak perlu membuangku. Biarkan ku tempuh jalan sendiri agar tak jadi beban negeri yang penuh fitnah karena pimpinannya lemah dan tak berkepribadian. Gumam Sinta. Ia susuri jalan abadi menuju kerajaan ilahi. Dari bumi kembali ke ibu bumi. Dari hati berpulang ke palung hati. Gusti Murpeng Dumati. Di sini saya akan mereview tentang cerpen yang saya bacakan tadi, yaitu cerpen Cinta Semata Wayang. Nah, judulnya itu Cinta Semata Wayang. Itu merupakan representasi kisah Rama dan Sinta serta Rahwana dari Ramayana. Nah, di pekarangnya tuh tadi ada Nurayana Asmaudi SA atau Nurayana Asmaudi Asmara. Tahun terbitnya tidak tertera dalam kisah yang saya cari tadi dalam cerpen tersebut. Nah, di sini pendapat pribadi saya tuh cerpen ini memberi sudut pandang yang sangat segar tentang kisah Ramayana, atau dibilang hal baru yang saya dengar, karena di sini biasanya yang sering saya dengar adalah Rahwana itu digambarkan sebagai orang yang jahat, yang dimana Rahwana tuh hanya menculik Sinta karena nafsu. Tapi di cerpen ini tuh dia muncul sebagai sosok ayah kandung yang terluka. Nah, bahkan diceritakan bahwa dia tuh tidak pernah menodai Sinta dan justru memuliakannya sebagai Dewi Suci. Nah, yang tadi membuat saya tertarik tentang judul ini karena cerpen ini tuh berbeda dari cerita aslinya, cerita klasik, dan ini membuat banyak mengajak para pembaca mempertanyakan ulang siapa sebenarnya yang benar dalam kisah Ramayana tersebut. Bahasa yang digunakan tuh tadi banyak bahasa puitis tapi tajam, memberikan sentakan emosi yang bisa dirasakan oleh pembaca. Contohnya tadi saya ketika membaca. Nah, di sini tuh banyak dialog batin yang membuat konflik cinta, konflik kekuasaan, dan martabat yang terasa hidup. Nah, menurut saya kelebihannya itu tadi yang pertama ada pandangan baru, yaitu Rahwana yang ditampilkan sebagai laki-laki yang punya kasih sayang mendalam, bukan sebagai tokoh antagonis. Terus yang kedua, pesan moral yang saya dapat itu dari kisah ini tuh dia mengkritik pemimpin yang lebih mementingkan nama dan tahta daripada cinta dan kemanusiaan. Nah, terlihat dari sisi Rama yang mengasingkan Sinta karena untuk menjaga citra kerajaannya. Yang ketiga,
bahasa dan alur tuh sangat sangat apa ya? Sangat membangun rasa penasaran saya. Tadi kayak surat-surat yang ditemukan Rama dan kisah yang berseling tuh membuka rahasia masa lalu untuk membuat pembaca tetap masuk di alur tersebut. Terus kekurangannya sih menurut saya tadi ada bagian latar alternatif yang kurang diberi ruang, kayak pengungkapan bahwa Sinta adalah putri Rahwana itu terlalu mendadak, yang membuat saya sebagai pembaca bingung karena belum akrab dengan kisah Ramayana tadi. Yang kedua itu ada beberapa pengulangan kalimat dalam naskah, kayak hal itu yang sedikit mengganggu alur baca menurut saya. Nah, kalau referensi atau konteks sekarang tuh kayak cerpen ini menggambarkan realitas sosial masa kini ketika orang yang dihakimi karena gosip dan tekanan publik. Kayak contohnya Sinta yang dituduh udah gak suci tanpa adanya pembuktian. Terus kritik terhadap kepemimpinan patriarki yang mengorbankan perempuan demi kehormatannya. Yang ketiga tuh mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu milik pihak yang menang. Nah, di sini tuh sejarah tuh dapat dia kuasain buat siapa aja yang menang atau yang berkuasa. Nah, buat saya cerpen ini tuh adalah cerminan yang memantulkan hal-hal yang sering kita abaikan, kayak bagaimana mudahnya kita mempercayai satu versi cinta dan mengabaikan sisi kemanusiaan tokoh yang dianggap jahat padahal sebenarnya tidak. Nah, kayak kisah lama ini dibungkus ulang dengan perspektif yang baru. Nah, jadi dari perspektif baru ini pembaca itu, contohnya saya tuh bisa berpikir ulang kayak sebenarnya yang baik siapa, yang jahat siapa, dan siapa korbannya, dan dalam kisah ini itu yang membuat saya bingung. Sekian, terima kasih.